Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Gustian. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputaran tentang market kripto ya, yang tentunya sekarang itu udah agak mulai hijau-hijau ya teman-teman. Ya lumayan lah, ada kenaikan-kenaikan dikit yang sebelumnya itu mengalami sempat koreksi karena ada pengumuman CPI dari si The Fed, yaitu dari si Jerome Powell mengenai kenaikan suku bunga. Kemudian hari Kamisnya juga ada juga dari pengumuman dari PPI ya teman-teman, yang mengakibatkan kondisi market itu kembali lagi anjlok atau koreksi ya teman-teman. Oke, sekarang itu untuk total global market crypto menurut Coin Market Cap yaitu mengalami peningkatan sebesar 0,51%, 968,08 billion US dollar, yang sebelumnya itu mengalami penurunan sampai ke 22,69%, yaitu sekitaran 66,14 billion US dollar. Itu cukup besar juga ya teman-teman. Oke, kemudian kalau misalkan kita coba lihat dari Fear and Greed Indexnya itu sekarang itu ada di posisi Extreme Fear ya, dengan angka 22. Yang oke, kalau misalkan kita coba lihat juga di CNN juga masih sama ya, ini nilainya itu sekitar 36, itu masih dalam kondisi fear. Kemudian kalau misalkan kita coba untuk berita hari ini ya, untuk ada apa sih di hari ini itu menurut investing.com ya, sepertinya untuk hari ini itu nggak ada apa-apa ya. Kalau misalkan kita coba flashback ke belakang ya, dalam seminggu ini yaitu kita itu udah melewati yang namanya itu di sini ada, nah ini untuk CPI-nya itu ya mengalami peningkatan sebesar 8,3% ya. Terus kemudian untuk si apalagi PPI ya, PPI-nya mana ya, PPI. Untuk yang PPI-nya juga sini ada di sekitaran 7,3%, dengan peningkatan 0,3% teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba nanti untuk di next week ya, untuk di minggu depan itu ada apa, yang ini patut juga untuk kita itu lihat karena itu akan berpengaruh ya untuk ke market ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, ini patut kita pantau ya. Itu ada Fed Interest Rate Decision ya, ini cukup berpengaruh mungkin nanti untuk di untuk di dengan market gitu teman-teman. Nah ini nanti untuk di minggu depan ya, yaitu di sekitaran tanggal 21 ya, tanggal 21 September 2022 jam 2 siang, yaitu sekitaran jam 9 malaman ya teman-teman. Ini apa patut kita pantau. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat market ya, untuk dari segi Bitcoin dominance ini mengalami terus aja peningkatan ya teman-teman. Ini sekitaran sekarang itu ada di angka 1259,8, yang kemungkinan sini itu adalah suatu titik dia ada resisten sini agak cukup kuat ya, dia di angka 1269 sampai ke 1259. Nah kalau misalkan dia itu mampu melewati resistennya ini, maka dia itu akan terus mengalami peningkatan untuk si Bitcoin ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, kita sekarang coba untuk melihat dari segi Bitcoin ya. Dari segi Bitcoin itu sekarang itu ada di titik 20.000 ya, mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Dia tuh udah mampu untuk berhasil breakout ya teman-teman, berhasil breakout di sekitaran di sini nih. Yang sekarang itu kalau menurut untuk si menggunakan indikator ECO ya, berdasarkan data forecast, maka dia itu akan mengalami penurunan lagi ya. Mungkin ini di sekitaran tanggal 17 gitu ya. Kalau misalkan dia itu nggak mampu untuk keluar di angka di kisaran ini teman-teman, di angka 20.062 sampai ke 19.955, atau misalkan di sini yang titik akhir dari si resistennya saat ini sebelum itu mengalami penurunan ya, koreksi ya, yaitu sekitaran di angka 20.300 sampai ke 20.500. Kalau misalkan dia mampu ya mungkin akan kuat lagi, dan ini menggunakan time frame dari 1 jam. Oke, kemudian ini untuk si Chiliz ya, untuk Chiliz.
Sedangkan Chiliz itu sekarang itu dia itu mengalami terus peningkatan ya. Dia udah mampu untuk berhasil breakout dari CDI sini nih. Dia di 0,208 ya. Dia untuk sekarang itu ada di posisi di 0,2114 yang kemungkinan nanti untuk resisten yang berikutnya ada di titik sekitar sini 0,2205 sampai ke 0,2271 ya teman-teman. Yang di sini bisa kelihatan di sini cukup kuat untuk si resistennya dari si Chiliz itu. Kemudian untuk dari segi BNB ya, dia pun sama ya. Kalau misalkan coba kita tarik garis trend line-nya, itu juga sama, udah berhasil breakout ya teman-teman. Dia udah berhasil breakout dari trend line-nya itu. Tapi di sini ada titik resisten yang cukup agak kuat juga di sini, karena udah beberapa kali dia itu mencoba untuk testing di area ini ya, yaitu sekitaran di 279,8 sampai ke 282,5 ya. Kalau misalkan kita menurut data dari si Echo ya, mungkin di sini dia nggak akan kuat, kemudian dia turun. Tapi baik lagi ya teman-teman, ini adalah hanya sebuah analisa teknikal menurut saya pribadi. Jadi disclaimer on ya, tetap disclaimer on dan biar ya teman-teman. Oke, ini hanya gambaran aja. Kemudian untuk si Solana, dia masih belum, kondisinya itu belum mampu untuk keluar ya dari zona bearish trendnya ya. Oke, dia itu masih harus berjuang dulu untuk keluar, yang mungkin kedepannya itu akan harus melewati di titik 34 US dollar teman-teman. Ini sebenarnya masih dalam, menurut Echo itu masih kondisinya itu masih terus mengalami penurunan untuk Solana. Kemudian untuk si Ethereum sendiri juga sama ya teman-teman. Dia itu harus di sini itu harus berjuang keras di titik sekitar 1465 sampai ke 1400 dari 1425 sampai ke 1466 US dollar. Kalau misalkan dia mampu untuk breakout di sini, misalkan dia itu mampu breakout di sekitaran sini, maka kemungkinan dia akan mengalami lagi penguatan ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang resisten berikutnya yaitu ada di sekitaran di titik sini teman-teman. Nah, kalau misalkan lihat dari segi candlestick ya itu ada di sekitaran 1490 sampai ke 1516 US dollar. Kemudian untuk Matic juga sini ya, untuk supportnya dia udah dapat di sini. Ini juga hampir sama nih semuanya ya. 1 2 3 ya, sekitaran ini supportnya dia udah dapat. Kemudian kalau misalkan kita coba tarik garis trend line-nya teman-teman, sepertinya dia juga udah mampu untuk breakout. Kemudian kalau misalkan kita coba clone untuk si garis trend line-nya, ini hampir sama dengan rapi sekali teman-teman, rapi sekali. Ini sepertinya dia itu bakalan mampu ya lumayan lah, paling di sini nanti untuk jadi resisten yang pertamanya itu ya di sekitaran sini ya teman-teman, di sekitaran ini atau di sini ya. Nah, sekitar 0,8503 sampai ke 0,867 ya. Ya, kemudian untuk yang keduanya itu yang bisa untuk dijadikan supportnya itu ya adalah di sekitaran sini nih. 08778 sampai ke 08961. Nah, ini cukup lumayan ya kalau misalkan dia itu mampu untuk melewati ini. Sekarang dari simetrik itu ini sekitaran 4% atau sekitar 6% atau sekitaran 7,7 atau sekitaran 9,7 sebelum dia itu memulai lagi untuk koreksi. Tapi menurut si Echo nya sendiri, menurut dari si Echo, dia tetap masih gak akan mampu untuk keluar dari sini teman-teman. Paling dia akan terus lagi aja ke bawah sampai ke titik sini teman-teman, sampai ke 0,7358. Oke, untuk si Cardano dia itu udah mampu breakout ya teman-teman. Ini untuk garisnya juga sama ya, udah rapi sekali. Untuk garis support dan resisten ini juga rapi sekali. Kemudian sini untuk resisten yang berikutnya itu ada di titik sekitar 0,47 sampai ke 0,4865 ya teman-teman. Oke, kemudian kalau misalkan dia nggak mampu mengalami tekanan dari resisten yang sangat kuat ini, kemudian dia akan kembali lagi untuk anjlok sampai ke angka 0,4265 ya. Oke, kemudian untuk dari segi Shiba Inu, kita coba untuk Shiba Inu. Oke, sini Shiba Inu dia udah dapet supportnya itu ada di 0,000128 ya. Kemudian sini untuk adalah support yang sangat cukup kuat. Dia udah mampu untuk breakout di sini teman-teman. Mampu untuk breakout yaitu di sekitaran
0,000116 ya. Misalkan coba kita lihat di sini untuk Shiba Inu itu cukup kuat teman-teman. Nah ini kita coba clone, sama ya teman-teman, ini sangat rapi sekali teman. Dia sudah coba untuk di order sini, dan kemudian untuk supportnya sekarang itu ya ada di titik ini 1162 dan 1167. Kemudian untuk resisten yang berikutnya itu adalah sekitaran dia ada di sini teman-teman. Ini sangat kuat sekali teman-teman, karena udah beberapa kali testing dari sini. Nah ini 1, 2, 3, udah ada 3 kali untuk testing bersama dengan ini. Yang pertama 1, kemudian dia nggak kuat, kemudian 2, 3, 4, kemudian turun lagi, hanya lagi. Iya ya. Kalau misalkan dia itu kuat untuk di sini, maka yang berikutnya itu adalah di sini teman-teman, di titik 1258 sampai ke 1274. Oke teman-teman, kemudian ini untuk XRP ya, tadi pagi dia itu mengalami penguatan yang sangat cukup hebat sekali teman-teman. Dan untuk si supportnya itu ada di titik ini, tadi 0,3221 dan 0,3246. Kemudian dia itu udah melewati dari yang namanya resisten yang cukup kuat, itu di sekitaran 0,3406 sama dengan 0,3441. Kemudian ini mengalami lagi penguatan sampai ke titik sini, dan ini cukup kuat juga untuk resisten yang ada di sini, yaitu di kisaran sekitar 0,3562 dan 0,3616. Dan kemudian untuk menurut dari si Echo, dia itu akan sideways di area sini teman-teman. Sideways di area sini yaitu di sekitaran resisten yang sekarang itu dia jadikan support, yaitu di angka 0,3405 dan 0,3442. Kalau misalkan dia itu mampu untuk keluar dari resisten yang sangat besar ini, ada kemungkinan dia itu akan sampai lari lagi ke titik di area sini teman-teman. Mungkin di area sini 0,3816 sampai ke 0,3470. Dan di sini kami di area yang sangat kuat lagi untuk si XRP ya. Nah, ini teman-teman, ini area support yang cukup buat untuk si XRP yang berikutnya. Nah, sekarang kita coba pakai trend base Fibonacci extension. Ya kan, oke. Dia harusnya dia tuh mampu melewati 0,5 dan melanjutkan penguatannya di 0,786 teman-teman. Oke. Untuk sen sama mana? Untuk sen sama mana? Untuk si sen itu sekarang itu udah ada di 0,8841 ya, yang tentunya dia berhasil juga mengalami breakout di sini yang cukup kuat. Kemudian ini ya jadikan yang namanya itu support. Kemudian udah menembus lagi yang namanya resisten juga di sini, yaitu sekitaran 0,8730 sampai ke 0,8797 ya. Kemudian dia mengalami kenaikan lagi, dan kemungkinan yaitu akan penguatan. Menurut saya pribadi itu ya, itu ada di sekitaran sini teman-teman. Mungkin resisten berikutnya itu ada sekitaran sini, ataupun misalkan yaitu nantinya itu sideways ya, pasti akan di sekitaran sini teman-teman. Sini itu akan kuat sekali. Sini tuh mungkin akan sideways di sini sepertinya. Ataupun misalkan sideways di sini itu adalah di sekitaran 8%-an ya, 6-8% teman-teman, 6-8%. Tapi kalau misalkan nggak kuat, ini menurut dari data si Echo itu akan anjlok lagi sampai ke titik sekitaran sini 0,795 sampai ke 0,7921. Kalau misalkan dari lihat dari titik akhirnya sangat jauh sekali. Tuh di tempo 4 jam itu, nah sini. Oke teman-teman, oke. Kemudian kalau misalkan dia itu sempat anjlok lagi ya sampai ke bawah, itu kita itu harus siap-siap itu mengalami kerugian sebesar 10% teman-teman, tapi cuma 10% ya. Oke, untuk si mana juga cukup bagus juga sini. Kalau misalkan dia itu mampu untuk tembus dari resisten yang cukup kuat di sini ya, di sekitar 0,7534 sampai ke 0,7687, maka dia itu akan mengalami penguatan. Dan yang berikutnya itu adalah berada di titik ini teman-teman. Nah, berada di titik sekitaran sini untuk resisten berikutnya dari sekitaran 0,7936 sampai ke 0,80 ya.
untuk si mana Decentraland. Kalau misalkan kita coba lihat dari segi trend base Fibonacci extension. Oke, di sini. Oke, dari sekitar sini, itu sekitar 0,7576 sampai ke 0,7671. Oke teman-teman, mungkin begitu aja ya untuk video kali ini ya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan dior ya teman-teman, karena saya bukan financial advice-nya teman-teman. Oke, happy news weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.